Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ahmad Mustafa Abia, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas media pembelajaran dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI yang diberikan kepada saya dengan judul Teori Kerucut Pengalaman dari Edgar Dal. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan teori definisi kerucut pengalaman Edgar Dal? Kerucut Edgar Dal adalah representasi visual tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman atau experience yang berbeda. Menurut Barbara Pansing dalam bukunya pada tahun 1998 dengan konsep keragaman dan gaya belajar yang berbeda, pengajar lebih efektif dalam menentukan strategi pembelajaran dan peserta didik bisa menjadi pelajar yang lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemajuan belajar mereka. Dan ini bisa dilihat contoh gambar kerucut pengalaman dari Edgar Dal. Jadi ini contoh bagaimana teori kerucut daripada pengalaman Edgar Dal. Artinya, semakin ke puncak kerucut Edgar Dal maka akan semakin abstrak pengajaran dan semakin sedikit yang dipahami oleh para siswa-siswa. Nah, dan ini gambar teori kerucut Edgar Dal. Nah, ini bisa dipahami bagaimana Edgar Dal itu menggambarkan seperti ini. Nah, ini bisa dipahami dari gambar tersebut, kita bisa paham. Dari kerucut Edgar Dal terlihat dari tingkat keterlibatan visual seperti menonton film, video demonstrasi, dan juga diagram hanya menghasilkan pemahaman sebanyak 20%. Lalu dari belajar dengan cara mendengar guru hanya didapatkan pemahaman sekitar 20% dari apa yang diajarkan. Tingkat pemahaman siswa paling kecil didapat pada puncak kerucut Edgar Dal, yaitu hanya 10% dari kegiatan membaca. Edgar Dal dalam buku yang bernama Audiovisual Methods in Teaching tahun 1969 menyebutkan bahwa dasar kerucut yang luas menggambarkan pentingnya pengalaman langsung untuk komunikasi dan pembelajaran yang sangat efektif. Metode belajar kerucut Edgar Dal. Hal ini digambarkan pada kerucut yang semakin bawah semakin besar. Dari metode belajar visual yang hanya menghasilkan 30%. Jika turun ke bawah pada pengajaran dengan metode diskusi secara aktif, maka akan mendapatkan pemahaman sebanyak 50%. Terus turun ke bawah pada metode belajar dengan keterlibatan langsung. Abstraksi yang dirasakan siswa dalam pembelajaran akan semakin kecil dan pemahaman yang didapatkan siswa akan semakin besar. Lebih turun ke bawah lagi yaitu metode belajar dengan bermain peran, simulasi, dan pengalaman nyata seperti praktikum akan memberikan pemahaman pada siswa sebesar 90%. Metode belajar di mana siswa terlibat langsung dan menggunakan banyak indera tubuhnya, memberikan mereka pengalaman yang nyata
di mana mereka akan mengingat apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, dan juga apa yang mereka pikirkan. Dengan terlihat langsung, semua indera bekerja secara bersamaan menghasilkan pemahaman yang mereka pelajari dengan lebih cepat. Sehingga dapat disimpulkan, kerucut Edgar Dahl memberikan gambaran visual bahwa semakin abstrak suatu pengalaman pembelajaran, maka akan semakin sedikit pemahaman yang didapatkan. Kebalikannya, jika pengalaman pembelajaran semakin nyata, maka akan semakin besar pemahaman yang didapatkan. Kesimpulan. Jadi, kerucut Edgar Dahl adalah representasi visual tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman atau experience yang berbeda. Dari metode belajar visual yang hanya menghasilkan 30%, jika turun ke bawah pada pengajaran dengan metode diskusi secara aktif, maka akan mendapatkan pemahaman sebanyak 50%. Terus turun ke bawah pada metode belajar dengan keterlibatan langsung. Abstraksi yang dirasakan siswa dalam pembelajaran akan semakin kecil dan pemahaman yang didapatkan siswa akan semakin besar. Sekian, terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.